Zikirin jangan dilupakan teman-teman sekalian. Selalu memuji Allah dulu, terutama dengan zikir seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba renungi maknanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Artinya aku tidak butuh minta kepada selainmu ya Allah. Hanya kau saja aku minta. Kemudian walahul hamdu, segala puji-pujian baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu mengerjakan apa saja. Kalau Anda bacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu nabiyina Muhammadin atau Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Anda baca salawat lalu Anda sampaikan hajat Anda. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas 3 zikir yang ditulis dari buku ini. Dan kita akan kuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Dan saya berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saya terutama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan. Dan teman-teman juga bisa mengamalkan karena keutamaannya sangat besar. Yaitu zikir yang ketiga dalam buku kita ini. Yang dibaca selepas sholat. Riwayat Bukhari jilid 1 halaman 255. Dan riwayat Muslim jilid 1 halaman 414. Yaitu anjuran Nabi SAW membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddu minkal jadd. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan kita langsung masuk saja ke maknanya. Ini adalah kalimat tauhid yang selalu kita hidup dan mati insyaAllah di atasnya. Dan kita selalu mempertahankan dan memperjuangkan kalimat ini. Ya, karena kalimat inilah Allah menciptakan surga dan neraka. Karena kalimat inilah Allah subhanahu wa ta'ala membedakan mana orang beriman dan orang kafir. Dan karena kalimat inilah kita diturunkan dari langit, diutusnya para rasul-rasul. Dan karena kalimat inilah juga ada istilah dakwah dan jihad. Kalimat ini selalu disebutkan dan diikrarkan sebagai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak boleh bergantung, memohon, meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hanya miliknya kerajaan, lahul mulk. Jadi semua selain Allah hanya raja-raja sementara, yaitu raja-raja dunia. Tapi Allah adalah raja yang sebenarnya, pemilik dan kerajaan alam semesta ini. Dan segala puji hanya baginya. Maksudnya segala puji yang terbaik kami ucapkan untuk sang raja yang sebenarnya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. Dan ini juga makna penjabaran daripada tauhid. Pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah ada sesuatu yang sampai kepada kita. Untuk kita nikmati dari nikmat, kecuali dengan izin Allah. Dan kalau Allah menahan nikmat itu dari seseorang di antara kita, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberikannya. Kalau Allah SWT memberikan, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan kalau Allah menahannya, tidak akan pernah bisa ada yang memberikannya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan hanya bergantung dan bertauhid kepada Allah. Jadi ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halangi, apa yang engkau tahan. Dan kekayaan serta kedudukan seseorang tidak berguna untuk menghindari hukuman atau azab darimu. Jadi walaupun dia orang kaya, dia anak pejabat, tidak akan pernah bisa luput dari siksa Allah kalau Allah ingin menyiksanya. Sebagaimana juga walaupun dia orang miskin, tidak punya jabatan, tidak punya ijazah, tapi Allah SWT ingin angkat derajatnya, maka Allah akan angkat derajatnya. Zikir ini teman-teman dianjurkan dibaca selepas sholat. Dan di sini tidak disebutkan jumlahnya, nanti akan kita kuatkan dengan beberapa dalil yang lain ya. Tapi zikir ini dianjurkan kalau dari riwayat yang kita baru baca sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yuhyi wa yumitnya. Hanya seperti itu saja. Ada lafaz yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Artinya aku hanya akan bergantung pada engkau. Tidak ada sekutu bersamamu. Aku tidak butuh selain engkau ya Allah. Ya. Milikmu lah kerajaan dan segala puji-pujian. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan. Artinya apapun yang aku minta
walaupun itu mustahil di mata manusia selama bukan bertolak belakang dengan sunnatullah atau sistem yang sudah Allah buat. Sering kami ingatkan itu ya. Kalau Anda minta, ya Allah hilangkan malam, ini mungkin mustahil. Ya Allah hilangkan jenis kelamin wanita, ini tidak mungkin, mustahil. Karena Allah sudah catatkan sebagai sunnatullah atau sistem yang Allah buat. Tapi kalau Anda minta misalnya menikah dengan seseorang, selama memang dia bukan status istri orang, Anda masih punya hak. Atau mungkin dia ya seorang laki-laki tapi dia masih memiliki satu orang yang Anda minta supaya dijadikan sebagai pasangannya. Bukan mustahil karena tidak ada pelanggaran agama. Atau Anda minta diberikan kekayaan, bahkan menjadi orang terkaya di dunia, menjadi orang yang paling pintar. Itu bukan mustahil. Karena sesuatu yang tidak melanggar sistem dari Allah. Jadi dikatakan Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah tidak ada sesuatu yang menahan apa yang kau berikan. Maksudnya apapun yang aku minta, maka pasti yang kau bisa berikan. Walaupun mustahil di mata manusia. Ya. Maka kita tidak pernah putus asa dalam meminta kepada Allah SWT. Semoga pada kesempatan ini kita yakin Allah sedang melihat kita. Karena dia maha melihat mendengar kita. Karena dia maha mendengar. Agar Allah penuhi semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Dan Allah mudahkan semudah-mudahnya. Allahumma amin. Juga dikatakan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halangi. Kalau Allah tidak mau, apapun yang kita usahakan tidak akan sampai kepada kita. Walaupun kita sudah berupaya, susah payah, tidak akan pernah kita dapatkan karena Allah tidak mengizinkannya. Oleh karena itu orang mukmin punya sebuah jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu merengek dan mohon kepada Tuhannya. Selesai. Anda wudu, Anda sujud, maksimalkan doa di antara azan dan iqamah, sepertiga malam, hujan lagi turun, minta tolong pada orang-orang soleh agar mendoakan Anda. Ini semua adalah hal yang luar biasa. Ini cara ringkas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sambil kita ikhtiar secara manusiawi. Kemudian, dan kita juga mengikrarkan di sini tidak ada fungsi dari jabatan, kekayaan, kedudukan seseorang. Ya, kalau memang dia Allah murka padanya, ya, dia tidak bisa luput dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehebat apapun orang itu di depan mata Anda atau di hadapan Anda, kalau dia kufur kepada Allah, maka dia lemah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan orang-orang seperti ini bila dia menghalangi jalan Anda dalam kebaikan. Itu zikir yang pertama. Saya tadi katakan ada 3 zikir ya. Zikir yang kedua mirip juga, ya, tapi ada tambahan lafaz akhirnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di 1 halaman 415. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini mirip dengan zikir yang pertama tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku wa lahul hamd, miliknya kerajaan dan miliknya puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. La haula wa la quwata illa billah, ini tambahannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dan ini zikir yang luar biasa teman-teman sekalian. Zikir yang luar biasa. Jangan pernah luput dari kita, terutama di saat genting. Karena pernah terjadi ada seorang sahabat, suami istri. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku telah ikut berjihad. Tapi semua teman-temannya pulang kecuali dia. Ya. Kami ragu, kami tidak tahu. Kami tanya kepada teman-temannya, tidak ada gambaran. Kemana anak kami? Matikah terbunuh musuh sehingga kami tahu dia mati syahid? Atau mungkin dia hilang jalan? Kami nggak tahu ini. Ya. Maksudnya kedua orang tuanya khawatir jangan sampai disiksa oleh musuh. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah la haula wa la quwata illa billah. Maka suami istri ini pulang, kemudian mereka berdua sepakat untuk membaca, terus mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, sampai mereka tertidur. Di tengah malam mereka terbangun dan mereka kaget karena ternyata ada yang ketuk pintu, dan pada saat mereka buka pintu tersebut ternyata itu adalah anaknya. Maka orang tua ini, kedua orang ini gembira lalu menanyakan, ada apa sebenarnya anak? Apa yang terjadi? Maka anaknya cerita bagaimana saya tertawan oleh musuh, dan beberapa waktu yang lalu tali yang dipakai atau yang diikatkan kepada tangan dan kaki saya tiba-tiba melonggar dan akhirnya saya bisa melarikan diri. Dan ternyata pada saat mulai terasa seperti itu di saat kedua orang tuanya mulai membaca la haula wa la quwata illa billah. Ini tambahannya, kemudian diulangi lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ini tambahannya dari zikir yang pertama, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan kami tidak menyembah kecuali Dia. Ya, jadi mirip yang tadi pertama ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini sama. Ditambah di sini la haula wa la quwata illa billah, kemudian la ilaha illallah, ya, wa la na'budu illa iyyah. Ini
potongan dari doa ini. Kalau kita bagi-bagi doa ini, kita bagi menjadi ya, 5 potongan ya. Potongan yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Potongan yang kedua adalah la haula wa la quwata illa billah. Potongan yang ketiga, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Sekarang kita masuk ke potongan yang keempatnya, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ini potongan yang keempat di doa yang kedua ini ya. Saya ulangi, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Ya. Artinya, nikmat dan karunia hanya miliknya. Jadi semua nikmat apapun itu hanya dari Allah. Kita ikrarkan itu. Semua nikmat ya, dan karunia hanya miliknya. Dan sanjungan yang baik juga hanya baginya. Walahus thana'ul hasan. Ini potongan keempat. Potongan yang kelima, yang terakhir dari doa ini, doa yang kedua. La ilaha illallahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami memurnikan ibadah hanya kepadanya, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Ya. Kita ulangi kembali, supaya teman-teman mudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini potongan doa yang kedua ya, tapi kita bagi menjadi 5 supaya mudah dihafal. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ya. Yang keempat, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Yang kelima, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin ya walau karihal kafirun. Ini 5 potongan dari doa yang kedua. Kita ulangi kembali teman-teman sekalian dari awal. Yang potongan doa pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ya. Ini potongan yang pertama yang kita pelajari pada hari ini ya. Tapi ini adalah doa yang ketiga dari awal kita belajar. Karena kemarin atau pekan lalu kita sempat baca astagfirullah 3 kali dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Di sini kita pelajari doa yang ketiga. Tadi sudah saya bacakan la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak ada sekutu bersamamu ya. Segala milikmu lah kerajaan dan puji-pujian, dan Engkau mampu mengerjakan apa yang Kau inginkan. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat tertahan bila Engkau berikan, dan tidak ada sesuatu yang bisa diberi kalau Engkau menahannya, dan tidak ada manfaat kedudukan dan jabatan seseorang dari azab-Mu kalau memang dia kufur. Kemudian zikir yang keempat yang baru saja kita baca dibagi menjadi 5 bagian supaya mudah dihafal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ya, potongan yang ketiga, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Potongan yang keempat, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Potongan yang kelima, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, dan miliknya kerajaan dan puji-pujian, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali Ia. Kemudian miliknya lah segala nikmat ya, dan karunia, serta segala puji yang mulia untuknya. Kemudian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tulus dan ikhlas ya, dalam hal itu, walaupun orang-orang kafir membencinya. Ini potongan doa yang keempat dari awal kita belajar, dan potongan kedua dari hari ini kita belajar. Yang terakhir teman-teman sekalian kita pelajari pada sore ini, nanti kita akan tambahkan dengan banyak dalil-dalil yang lainnya dari selain buku ini, yaitu di halaman 63 ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 418, dan di sini disebutkan keutamaannya. Di halaman 64-nya ada footnote di situ di bawah ya, footnote nomor 86. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai sholat, maka diampuni kesalahan-kesalahannya sekalipun seperti buih di lautan. Yaitu dia membaca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar masing-masing 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ya. Kemudian digenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Jadi ini subhanallah, perhatikan kalimat tauhid ini ya, terulang-ulang. Jadi dalam habis sholat saja sudah berapa kali kita ulangin ini ya. Di zikir yang kedua, la ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Di zikir yang ketiga tadi itu, maaf, dari awal belajar. Zikir yang keempatnya, la ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi lagi ya. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lahu karihal kafirun. Di sini subhanallah, di zikir yang kelima atau urutan yang ketiga yang kita pelajari pada sore ini, diulangi lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ini kalau digabung 99. Kata Nabi SAW, lalu digenapkan 100-nya dengan, diulangi lagi tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan semua di sini lafadznya tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Seperti itu. Ya, jadi kita sebutkan seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Baik teman-teman sekalian, dari 3 zikir yang kita pelajari pada sore ini, semuanya kembali sebenarnya bagaimana mengingatkan orang muslim, seorang muslim atau mukmin dan muslim atau mukminah, mereka agar selalu hanya bergantung dan kembali kepada Tuhannya. Betul-betul teman-teman sekalian, kalau anda ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita bicara misalnya dalam doa, maka yakin akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda betul-betul tulus, ya, diikuti dengan keyakinan, Allah akan berikan. Karena kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi yakin akan diterima. Atau kama qala Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi kecuali diterima. Hanya saja melalui salah satu dari tiga. Yang pertama, Allah berikan pada saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Atau yang ketiga, Allah tabungkan untuk dia yang dia panen pahala pada hari kiamat. Jadi tinggal bagaimana membahasakan teman-teman. Dan ini jalan ringkas untuk berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memenuhi hajat kita. Banyak orang doa dan zikir dijadikan sebagai nomor yang ke-30. Setelah dia berkonsultasi sama beberapa dokter, setelah dia kesana sini minta modal, ya, minta bantuan, kesana sini dia melamar, baru kemudian ditolak, tidak dapat, baru kemudian dia sholat malam. Ini keliru. Harusnya dari awal, sebelum beraktivitas, hubungkan dulu diri kita dengan Tuhan sampai cipta Allah SWT. Karena orang yang kita ingin lamar untuk menjadi pasangan kita, pekerjaan yang kita ingin miliki atau modal yang kita ingin miliki, semua pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sedang diamanakan ya sebagai walinya si wanita itu, sebagai pemilik uang ya yang kita ingin jadikan sebagai modal usaha, atau pemilik perusahaan yang sedang kita ingin bekerja di tempatnya. Ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membalikkan keadaan mereka jadi tidak mau menerima menjadi menerima. Selama sekali lagi tidak bentrok dengan sunnatullah. Sistem yang Allah sudah buat ya. Jadi tidak ada masalah. Semua itu insya Allah dibolehkan. Dan zikirin jangan dilupakan teman-teman sekalian. Selalu memuji Allah dulu, terutama dengan zikir seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba renungi maknanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Artinya aku tidak butuh minta kepada selainmu ya Allah. Hanya kau saja aku minta. Kemudian walahul hamdu, segala puji-pujian baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu mengerjakan apa saja. Kalau anda bacakan salawat kepada Nabi SAW, wa sallallahu nabiyina Muhammadin, atau Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Anda baca salawat, lalu anda sampaikan hajat anda. Dan jangan lupa juga dalam doa. Ya, karena Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat di masjid, masuk ke masjid beliau, lalu kemudian langsung mengatakan, Allahumma gfirli. Lalu kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini buru-buru. Ya. Harusnya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Ini pelajaran penting yang kita bisa ambil dari zikir sore ini, dari kalimat tauhid. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah bagaimana memang kita dianjurkan teman-teman sekalian agar memperbanyak zikir itu sendiri. Dengan adanya jumlah disebutkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kan ini ada jumlah. Jadi bukan hanya sekitar sebutin sekali dua kali, tapi ada jumlah yang dianjurkan.
Makin banyak Anda berzikir, maka makin besar manfaatnya buat Anda sendiri. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ya, kalau seorang hamba itu, kata Allah SWT, mengingatku dalam dirinya sendiri, aku akan ingatkan juga dia di dalam diriku. Tapi kalau dia mengingatku di tempat umum, walaupun dia sedang rame-rame, tetap dia berzikir kepada Allah, tetap dia berdoa, maka dia pun, teman-teman sekalian, akan disebutkan oleh Allah di depan kelompok yang lebih baik daripada manusia, yaitu para malaikat. Jadi ini pelajaran lain yang bisa kita ambil. Dan juga tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian adalah pengikraran tentang masalah kerajaan hanya milik Allah. Sehingga jangan pernah takut dan bergantung kepada raja-raja manusia. Kecuali mereka lakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, dan kita dukung. Ya, kalau mereka melakukan pelanggaran, kita ingatkan ada raja yang sebenarnya yang harus dipatuhi. Gitu kan. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, tidak perlu berbuat kesyirikan, ya, seperti orang banyak kedukun misalnya, ya, minta-minta sama jin, pohon, cincin, keramat dan segala macam. Ini semua tidak pernah ada dalam Islam dan harus dijauhi. Makanya pernah ada seorang sahabat, ya, dia masuk dalam masjid, kemudian dia menggunakan gelang dari kuningan. Kata Nabi SAW, untuk apa kau pakai ini? Karena menyolok sekali. Maka kata dia, untuk menyelamatkan dari penyakit ain ya Rasulullah. Untuk menyelamatkan dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya masih ada di tanganmu dan kau meninggal, kau tidak akan beruntung selamanya. Maksudnya kau akan celaka. Ya. Ini poin penting yang harus digarisbawahi. Baik, saya tertarik teman-teman untuk menambah apa yang kita bahas ini dengan zikir-zikir ini, hadis-hadis ini. Ini kebetulan dibahas atau sudah pernah kami bahas di dalam kitab sholat di kajian hari Jumat. Ya. Pukul 13.00 sampai 14.00 Sahih Targhib Tarhib. Ada di jilid satunya di bab nomor 25 itu di kitab salat ya. Hadisnya nomor 472 dengan sanad hasan li ghairihi. Bunyinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat. Kataballahu lahu 10 hasanat. Wa maha anhu 10 sayyiat. Wa rafa'a lahu 10 darajat. Wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzi min kulli makruh. Wa hurisa minas syaitan. Wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawmi illa syirka billah." Artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang setelah sholat subuh. Kalau tadi kan itu selepas sholat umumnya. Mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya kita dianjurkan baca zikir tadi. Ya. Tapi habis subuh, ada anjuran, ya. Juga ini dibaca habis asar dan habis isya. Habis maghrib, 3 ini. Subuh, asar, maghrib. Ya. Sekali lagi, subuh, asar dan maghrib. 3 sholat ini dianjurkan Anda membaca ini. Mirip zikir tadi tapi ada tambahannya yuhyi wa yumit. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang setelah subuh, sementara dia menekuk kedua kakinya, jadi belum mengubah posisi duduknya. Ya. Kakinya, telapak kakinya yang biasa dia duduk, apakah dia duduk tawarruk, duduk di bawah bokongnya, tahiyat terakhir, atau dia duduk iftirash. Ya, karena dalam pendapat Imam Ahmad, di 2 rakaat duduknya iftirash, duduk seperti tahiyat pertama ya, tetap kakinya kan ditekuk ya. Nah selama dia belum ubah tekukan kakinya itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang setelah sholat subuh, sementara dia menekuk kedua kakinya, sebelum dia berbicara dengan orang. Kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan. Walahul hamdu, miliknya lah puji-pujian. Di sini ada tambahannya, yuhyi wa yumit. Dan dia maha hidup dan juga ya, dia menghidupkan dan dia menghidupkan dan juga mematikan. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang diinginkan. Jadi bedanya hanya sama zikir yang sebelumnya tadi, yang kita baca sekali-sekali, ini dibaca 10 kali, ada yuhyi wa yumitnya. Dan dibaca selepas subuh, selepas asar dan selepas maghrib ya. Tapi riwayat ini masih bicara masalah subuh dulu. Nanti kita akan jelaskan riwayat asar dan maghribnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini ya, sebelum mengubah posisi duduknya, selepas sholat subuh 10 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, 10 marrat, maka keutamanya, perhatikan, yang pertama dia akan dapat
Kataballahu lahu 10 hasanat. Allah akan catatkan baginya 10 pahala. Wa maha anhu 10 sayyiat. Dan akan dihapus darinya 10 dosa. Wa rafa'a lahu 10 darajat. Dan Allah akan angkat dia 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruh. Dan pada hari itu Allah akan jaga dia dari semua hal yang dia tidak sukai. Yang kelima, wa hurisa minasyaitan, akan dijaga dari semua godaan syaitan. Yang keenam, walam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaumi illa syirka billah. Dan tidak ada sesuatu dosa yang selayaknya menghancurkan dia pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. Artinya saking besarnya pahalanya ini. Kita ulangi ya. Siapa kata Nabi SAW yang membaca selepas sholat subuh, sebelum mengubah posisi duduknya, begitu salam posisi masih tertekuk kakinya, kaki sebelah kanannya, telapak kaki sebelah kanannya, dan dia belum bicara dengan orang-orang, langsung setelah astagfirullah, Allahumma la mani' lima a'taita wala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dia usahakan baca ini dulu ya. Baru kemudian dia baca 3 zikir tadi yang sudah kita sebutkan ya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka akan diberikan kepadanya 6 hal ya. Dicatat baginya 10 pahala, dihapus darinya 10 dosa ya, diangkat 10 derajat. Kemudian dia diselamatkan dari semua yang dia benci pada hari itu. Kemudian diselamatkan dari semua syaitan. Dan tidak ada satupun dosa yang bisa membuat hidupnya hancur, sengsara, derita, sedih, kecuali syirik kepada Allah. Artinya dosa lain akan dimaafkan. Ini luar biasa. Sekali lagi saya ulangi teman-teman. Barang siapa yang membaca kata Nabi SAW, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas salat subuh, sebelum mengubah posisi duduk tekukan kakinya, dan tidak bicara sama orang di sebelah, dicatatkan baginya 10 pahala. Dihapuskan baginya darinya 10 dosa. Ya. Diangkat 10 derajat. Kemudian diselamatkan dari semua yang dia benci. Diselamatkan dari syaitan. Dan tidak ada dosa yang bisa menghancurkan, menyedihkan, menyusahkan di hari itu kecuali syirik kepada Allah. Ini luar biasa hadisnya. Ya. Setelah itu Anda boleh tambah, baca tadi zikir. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Itu zikir tadi yang kita pelajari ya di awal. Kemudian zikir yang kedua kita pelajari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illa ant la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Kemudian zikir yang ketiga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemudian baca yang 100 yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian ada keutamaan tambahannya yang ketujuh tadi. Ini kan 6 keutamaan. Yang ketujuh tambahannya dalam riwayat lain adalah wa kana lahu bi kulli wahidatin qalaha idku raqabatin mu'minah. Ini luar biasa. Dan dalam satu ucapannya kan dibaca 10 kali tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satunya dibalas, dicatat pahala oleh Allah seperti membebaskan 10 budak yang beriman. Ya. Dikatakan dengan 1 kali dia ucapkan, dia mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Artinya 10 kali baca sama pahala yang membebaskan 100 orang budak. Itu luar biasa. Cuma baca ini saja. Makanya teman-teman selepas salam jangan buru-buru berdiri, jangan buru-buru yang meninggalkan tempat sholat, zikir dulu, dan jangan buru-buru ngobrol sama orang. Ya. Jadi 7 keutamaan sekaligus ya. Dicatatkan baginya 10 pahala, dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat, dihilangkan dari semua yang dia benci pada hari itu, diselamatkan dari syaitan, ya, dan tidak ada yang bisa menyedihkan, menyusahkan dia dari dosa-dosa pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. Dan di sini yang ketujuh adalah yang baru kita sebutkan, di setiap satu ucapan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan dicatatkan satunya seperti membebaskan 10 orang budak beriman. Artinya 10 kali sama dengan 100 orang budak yang dibebaskan. Tentu kalau Anda mau tahu nilainya ini, 1 budak berapa harganya? Kan mahal. Mungkin zaman kita tidak ada sekarang, tapi kurang lebih manusia kita beli. Berapa nilainya? Mahal pasti manusia dibeli. Kalau zaman dulu ada perbudakan. Ya. Maka kita seperti beli 1 kali ini seperti membebaskan 10 budak. Baca 10 kali sama dengan 100 budak. Itu kan banyak sekali uang yang dikeluarkan. Itu
hadis. Hadis yang lain, riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menambahkan, "Wa man qalahunna hina yansarifu min salatil 'ashri, utiya mithla dzalika fi lailatihi." Dan barang siapa yang mengucapkan yang sama selepas sholat asar, tadi kan habis subuh, ya, maka dia akan diberikan seperti apa yang diberikan tadi, ya, di pagi hari pada malam itu. Ya, jadi dia akan dapat 7 hal tadi. Dia akan dicatatkan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat, dihilangkan dari segala yang dia benci pada hari itu, diselamatkan dari semua godaan syaitan, kemudian dia tidak ada yang bisa membinasakan, menyedihkan dia kecuali syirik kepada Allah, kemudian juga akan diberikan sama dengan 100 bebasin budak mukminah. Ya. Ini luar biasa. 7 hal ini didapatkan di pagi hari kalau kita baca habis subuh, dan juga di sore hari pada saat kita baca selepas asar. Hadis yang selanjutnya juga, hadis nomor 473 dari awal bahasan dalam bab ini atau buku ini. Sanadnya hasan di ghairihi, maksudnya menjadi hasan karena dikeluarkan riwayat-riwayat lain. Dari Umarah bin Shabib As-Sab'i radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Ala ithril maghrib ba'atha Allahu lahu maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbih. Wa kataba Allahu lahu biha 10 hasanatin mujibat wa maha anhu 10 sayyiatin mubiqat wa kanat lahu bi'adli 10 raqabatin mu'minat." Kalau tadi kan disebutkan subuh dan asar. Sekarang kita dengarkan riwayat maghrib. Maka tadi saya bilang di awal, subuh, asar, dan maghrib. 3 sholat ini. Kata baginda Nabi SAW, perhatikan baik-baik barang siapa yang membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku, segala baginya kerajaan. Walahul hamdu, segala baginya puji-pujian. Yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. 10 marrat, 10 kali. Nah, ditambah sini, ala ithril maghrib, selepas solat maghrib, ba'athallahu lahu maslahatan yahfaduna minasyaitani hatta yusbih. Ini berarti keutamaan yang ke-8 ya, selain dari yang 7 tadi, yaitu Allah akan mengutus untuknya pasukan bersenjata yang menjaganya dari syaitan sampai pagi. Ini berarti keutamaan yang ke-8 kalau dia baca ini ya. Jadi Allah kirimkan pasukan dari malaikat yang akan menjaga dia dari syaitan. Bersenjata lagi dikatakan. Kemudian dicatatkan baginya 10 pahala. Ini sudah kita jelaskan tadi sama dengan keutamaan sebelumnya. Ya, tapi di sini ada tambahan yang mewajibkannya masuk surga. Mujibat artinya mewajibkannya masuk surga. Dan akan menghapuskan darinya 10 dosa yang membinasakan. Serta dia akan mendapatkan seperti bebaskan 10 hamba sahaya yang beriman. Ya. Berarti dari hadis ini kita bisa lihat ada tambahan keutamaan yang ke-8 ya. Atau ke-9 ya, bisa dapat 9 di sini. Yaitu diberikan kepada dia pasukan dari malaikat yang bersenjata menyelamatkan dari syaitan ya. Kemudian yang ke-9 adalah akan diberikan kepadanya pahala yang mewajibkan dia masuk ke dalam surga. Nah, ini semua zikirnya sama ya, bacaannya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 474 dengan sanad hasan sahih dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Kataballahu lahu bihinna 10 hasanat wa maha anhu wa maha bihinna 10 sayyiat wa rafa lahu bihinna 10 darajat wa kunna lahu idli itaqati 4 riqab wa kunna lahu harazan hatta yumsi wa man qalahunna idza shalla al-maghriba dubura salati famithlu dzalika hatta yusbih." Artinya barang siapa yang membaca di pagi hari ya, di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah tepatnya selepas salat subuh. Karena dalam hadis Abu Hurairah dikatakan ba'da ma yusallil ghadat, atau selepas dia sholat subuh. Ya. Barang siapa yang baca di pagi hari, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mirip dengan zikir yang kita baca tadi. Ya. Jadi teman-teman jangan bilang, oh Ustaz kan mirip-mirip, saya baca aja satu. Enggak, jangan. Memang ini diulang-ulangin ya.
Memang diulang-ulangin. Ya. Kalau zikir tadi yang kita pelajari, perhatikan. La ilallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian langsung disambung. Allahumma la mani' lima a'tita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Nah, zikir yang tadi juga kita pelajari adalah la ilallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terulang lagi kan, tapi memang harus diulang ini supaya dapat keutamannya. La haula wa la quwata illa billah. La ilallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu tsana'ul hasan, la ilallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Ya. Sama juga dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan bilang, oh tadi kan sudah saya baca, jadi enggak usah baca 100-nya itu. Enggak. Semua dibaca, diulangi. Mirip juga dengan Anda selepas salat kan. Nanti kita pelajari pertemuan akan datang ya. Baca Qul Allahu ahad, Qul Allahu farad, Qul Allahu binnas. Apalagi sholat subuh dan sholat maghrib biasanya dibaca 3 kali. Jangan Anda pada saat mau baca atau baca habis subuh Qul Allahu ahad 3 kali. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu Anda mau zikir pagi senang. Anda mengatakan, ya sudah tadi kan sudah saya baca habis sholat. Ini berarti sudah cukup yang kemarin, yang tadi. Enggak, masing-masing dibaca. Di sini juga kalau hadis yang baru kita baca teman-teman, menguatkan keutamaan tadi yang kita pelajari dari buku doa. Ya. Kalau ini kan sekarang saya bacakan dari buku Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi tadi yang kita pelajari 3 zikir di sini ya. Dari buku yang kita pelajari awal ini. Maka ini keutamanya ini teman-teman sekalian ya. Saya ulangi, kata Nabi SAW, perhatikan, barang siapa yang membaca di pagi hari, habis subuh, tidak ada Tuhan yang berhak la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, maka Allah akan menulis baginya 10 kebaikan, menghapus darinya 10 keburukan, diangkat dengannya 10 derajat, dan ia berpahala sama dengan memerdekakan 4 hamba sahaya. Dan itu akan menjadi penjaga untuknya sampai sore hari dari segala keburukan. Dan barang siapa yang apabila sholat maghrib mengucapkan sesudah sholatnya, maka juga demikian sampai pagi. Artinya subuh dan maghrib dapat keutamaan ini. Ya. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah kita kalau gabungkan riwayat-riwayat ini teman-teman, berarti kita tinggal tambah yuhyi wa yumit. Semoga saja kita bisa mendapatkan semua keutamaan ini. Karena zikir yang baru kita sebutkan tadi tidak ada yuhyi wa yumitnya. Tapi riwayat sebelumnya yang mendapatkan 8 keutamaan tadi itu atau 9 keutamaan semuanya ada yuhyi wa yumitnya. Jadi insya Allah kalau kita niat boleh kita tambah yuhyi yumit dengan niat supaya mendapatkan semua keutamaan daripada riwayat ini. Dalam riwayat lain, ya, ini riwayat Imam Ahmad juga, wa kunna lahu idla 10 riqab, dan juga mendapatkan pahala seperti bebasin 10 orang budak. Riwayat yang lain teman-teman sekalian, hadis nomor 475 disebutkan oleh Al-Mundhiri ini dengan Hasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yansarifu min salatil ghadat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, u'tiya bihinna 7, kataballahu lahu bihinna 10 hasanat, wa maha anhu bihinna 10 sayyiat, wa rafa lahu bihinna 10 darajat, wa kunna lahu 10 nasamat, wa kunna lahu hifdhan minasy syaitan wa hirzan minal makruh, ولم يلحقه بذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أُؤْتِيَ مثل ذلك ليلته. Artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan selepas salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, dan miliknya kerajaan dan miliknya puji-pujian, tambahannya biyadihil khair, ya, di tangannya lah semua kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Jadi di sini tidak ada yuhyi wa yumitnya. Lahul mulku wa lahul hamdu, kalau zikir-zikir yang sudah kita pelajari, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada zikir tadi tambahan, tambah yuhyi wa yumit. Ada di sini ditambah biyadihil khair. Ya. Siapa yang membaca 10 kali, maka dia akan diberikan 7 manfaat. Yaitu, yang pertama, Allah akan menulis untuknya 10 pahala. Ya. Kemudian Allah yang kedua menghapus darinya 10 dosa. Yang ketiga, Allah akan mengangkatnya 10 derajat. Ya. Kemudian yang keempat, Allah akan memberinya seperti membebaskan 10 jiwa yang terbelenggu jadi hamba sahaya. Kemudian juga yang kelima, dia akan diselamatkan dari syaitan. Yang keenam, diselamatkan dari semua yang dia benci. Yang ketujuh,
Tidak akan ada yang bisa menghancurkan dia pada hari itu atau menyusahkan kecuali syirik kepada Allah. Dan siapa yang mengucapkan kata Nabi SAW selepas maghrib, maka dia akan diberikan hal yang sama. Dia akan diberikan hal yang sama. Ya. Jadi Anda punya opsi ya untuk menggabungkan. Saya coba kuatkan riwayat itu. Misalnya riwayat setelahnya riwayat nomor 476 dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man qala dubura salatil ghadat, siapa yang mengucapkan selepas salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini menggabungkan semua riwayat. Ya, perhatikan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, yang pertama kita belajar ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan yuhyi wa yumiit. Riwayat yang ketiga yang baru kita pelajari, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak ada yuhyi wa yumiitnya, tapi ada tambahan bi yadihil khair. Riwayat ini menggabungkan semua teman-teman sekalian. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menggabungkan semua. Artinya kita bisa menggabungkan semuanya di sini ya. Siapa yang membaca itu ya, mi'ata marrah 100 kali qabla an yathniya rijlaihi, sebelum dia mengubah posisi tekukan kakinya, kana yauma idzin min afdali ahli al-ardi amala, dia akan menjadi penduduk bumi yang paling besar dan paling utama amal solehnya. Illa man qala mithla ma qala au zada ala ma qala, kecuali orang yang ya, mengucapkan yang sama atau mengerjakan ada lebih daripada itu. Ya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Kalau Anda selepas sholat subuh tidak mengubah posisi tekukan kaki dan membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihi khair wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka Anda akan menjadi penduduk bumi yang paling afdal pada saat itu amal solehnya di waktu itu. Tidak ada yang bisa menyaingi Anda kecuali orang yang berbuat yang sama atau dia tambah dengan amal-amalan yang lain. Dan Hasan di ghairihi, hadis setelahnya masih mirip juga dari Abdurrahman ibn Ghanam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlaihi min salatil maghribi was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan minasy syaithanir rajim wa lam yahilla li dhanbin an yudrikahu illa syirk wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafdhuluhu yaqulu afdhala mimma qala. Artinya ini riwayat terakhir ya, yang berbunyi kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca sebelum dia beranjak dan menarik kedua kakinya dari sholat maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku. Tidak ada sekutu bersama dan miliknya kerajaan. Walahul hamdu, baginya puji-pujian. Yuhyi wa yumiit, dan dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Maka Allah akan menulis dengan satu kalinya 10 kebaikan. Kalau tadi kan 10 kali itu dicatatkan baginya 10 kebaikan. Artinya satu kali zikir dicatat 10. Tapi hadits ini memberikan kita keutamaan tambahan, satu kali zikir 10 pahala. Artinya 10 kali baca dapat 100 pahala. Akan dihapus darinya persatunya 10 dosa. Artinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca, kalau dibaca 10 kali, satunya itu menghapuskan 10 dosa. Artinya menghapus kalau 10 kali 100 dosa. Dan akan mengangkat satu kali zikirnya 10 derajat. Artinya akan diangkat 100 derajat. Dan akan menjadi pelindung baginya dari perkara yang dia benci, pelindung dari syaitan yang terkutuk, dan tidak patut bagi dosa untuk menghancurkannya kecuali syirik. Serta dia termasuk orang yang paling baik amalnya, kecuali seseorang yang mengunggulinya. Dia mengucapkan yang lebih daripada yang dia ucapkan. Saya susunkan kembali teman-teman supaya tidak bercampur baur. Selepas salam, Anda membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Lalu Anda baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alik ya dzal jalali wal ikram. Ini sudah kita pelajari pada pekan lalu. Hari ini kita tambah, ada 3 zikir tambahan. Anda bisa baca juga selepas salam. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Kemudian kita ulangi lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita tambahan zikirnya, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahud dina wa lahu karihal kafirun. Kemudian kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikirnya ya. Tentu masih ada zikir yang lainnya. Kita masih bicara masalah zikir ini. Nanti akan ada pertemuan akan datang Al-Ikhlas baca, Al-Falaq, An-Nas, ada baca ayat kursi. Tapi kita sedang bicara tentang zikir ini dulu. Yang baru kita tambahkan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib adalah khusus selepas sholat subuh, asar dan maghrib. Nah, kalau Anda baca ya, selepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ada yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini Anda akan mendapatkan 6 manfaat sudah kita sebutkan tadi. Dicatatkan baginya 10 pahala, dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat, diselamatkan dari hal yang dia benci, diselamatkan dari syaitan, dan juga tidak ada yang bisa membinasakan di hari itu kecuali dosa syirik. Ada wirid yang zikir yang setelahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku dari yuhyi yumitnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini akan mendapatkan 7 manfaat, dicatatkan baginya 10 pahala, dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat, dicatatkan diberikan pahala seperti bebasin 10 budak, dijaga dari syaitan, diselamatkan dari semua yang dia benci, dan tidak ada yang bisa membinasakan dia kecuali ya dosa syirik. Mirip keutamanya, tapi 2 zikir yang berbeda. Ada yang pertama yuhyi yumit, yang kedua ya biyadil khair. Ini dibaca 10 kali ya. Selepas subuh, selepas asar dan selepas maghrib. Usahakan Anda baca masing-masing ini ya. Ada lagi, kalau Anda mau lebih hebat lagi, Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digabungkan semua zikirnya. Tapi ini 100 kali. Dibaca selepas subuh saja ini. Gak ada riwayat yang menyebutkan lainnya. Selepas subuh saja dia baca 100 kali, maka dia akan menjadi manusia terbaik di hari itu. Kecuali orang yang tidak ada yang bisa menyaingi dia, kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ya. Jadi ini sendiri 100 kali. Tapi sebelum mengubah posisi duduk. Ya. Di sini kita sebelum mengubah posisi duduk. Kalau zikir-zikir yang lain boleh Anda ubah posisi duduk. Tapi di sini sebelum mengubah posisi duduk. Makanya seringkali yang kami dapatkan anjuran para ulama ini dibaca setelah istighfar 3 kali. Anda boleh membaca langsung zikir ini lalu Anda baca zikir sholat yang lain. Karena ini ada syarat, ada isyarat agar tidak mengubah posisi duduk. Sementara zikir yang lain tidak ada masalah. Kemudian tadi yang terakhir adalah orang yang membaca selepas subuh dan selepas maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ya. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, mirip dengan tadi ya. Tapi di sini disebutkan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat, ya. Diselamatkan dari syaitan, ya, dan diselamatkan dari apa yang dibenci. Kemudian tidak ada dosa yang bisa menghancurkan dia kecuali syirik, ya. Dan dia termasuk orang yang terbaik pada hari itu kecuali orang yang mengerjakan lebih daripada dia. Nah, ini tadi menguatkan tambahan 7 keutamaan orang kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'. Yuhyi wa yumiit bi yadihi wa huwa ala kulli syai'. Maaf, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga dibaca 10 kali habis sholat subuh dan maghrib, ya. Anda akan dapat setiap satunya 10 pahala. Kalau tadi kan hadis sebelumnya 10-nya satunya 1 pahala, berarti 10 kali baca 10 pahala. Kalau ini enggak, satunya 10 pahala. Berarti sama dengan mendapatkan 100 pahala.